Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita agar kita hidup makin baik dan makin benar. Kita akan belajar tentang depresi pada anak-anak dan bagaimana cara penanganannya. Depresi adalah masalah mental yang dapat mempengaruhi suasana hati dan menyebabkan seseorang memiliki perasaan sedih yang mendalam. Kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja, bahkan pada anak-anak sekalipun. Lantas apa gejala depresi pada anak dan bagaimana cara menanganinya? Mari ketahui sejumlah gejala depresi pada anak yang perlu diwaspadai melalui ulasan berikut ini. Penyebab depresi pada anak. Depresi adalah masalah mental yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati serta mempengaruhi kondisi fisik, perilaku emosional dan cara berpikir seseorang. Setiap individu bisa mengalami gangguan mental ini, tidak terkecuali pada anak-anak. Namun sebetulnya, apa yang membuat anak-anak depresi? Terkadang sejumlah kondisi yang diketahui bisa meningkatkan resiko seorang anak mengalami depresi. Di antaranya adalah masalah keluarga, bullying, kekerasan atau pelecehan seksual, kematian orang terdekat, terdapat riwayat keluarga yang mengalami depresi atau gangguan mental, mengidap gangguan mental lainnya seperti autisme, gangguan bipolar atau OCD, obsessive compulsive disorder, mempunyai pola makan yang buruk seperti kekurangan vitamin dan mineral. Gejala depresi pada anak. Depresi pada anak diketahui dapat mempengaruhi hingga membatasi kemampuannya dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya secara normal. Bahkan kondisi ini dapat membuat si kecil merasa tidak bersemangat hingga mengalami penurunan prestasi, perubahan perilaku, dan lain sebagainya. Berdasarkan kondisi yang dipengaruhinya, gejala depresi pada anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gejala psikis dan gejala fisik. Berikut penjelasannya. Gejala depresi secara psikis. Depresi adalah masalah kejiwaan yang dapat menimbulkan gejala psikis. Sementara gejala psikis yang muncul akibat depresi pada anak adalah sebagai berikut: mudah marah atau tantrum, terlebih saat anak sedang dikritik, terlihat sangat sedih atau putus asa, enggan menyelesaikan tugas sekolah dengan baik, merasa rendah diri, kehilangan minat untuk melakukan aktivitas atau hobi yang digemari, merasa diri tidak berharga, tidak mau berinteraksi dan lebih suka menyendiri, memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus, sulit berkonsentrasi, terlihat cemas dan gelisah, sering berbohong, mempunyai ide untuk mengakhiri hidup dengan percobaan bunuh diri. Wow, jangan ya. Gejala depresi pada anak seringkali tidak disadari, karenanya orang tua perlu mengamati perubahan emosi dan perilaku si kecil apabila gejala-gejala tersebut muncul pada anak selama lebih dari 2 minggu hingga mengganggu aktivitas sehari-harinya, atau kecurigaan bahwa si kecil mungkin mengalami depresi. Gejala depresi secara fisik. Selain psikis, depresi juga dapat mempengaruhi kondisi fisik pada anak. Berikut adalah sejumlah gejala fisik pada anak yang mengalami depresi. Kelelahan yang dirasa secara terus-menerus, sakit ke perut, sakit kepala, nafsu makan berkurang dan bisa meningkat daripada biasanya, penurunan dan peningkatan berat badan tanpa alasan yang jelas, susah tidur, terlihat letih dan lesu, cara bicara dan gerak tubuh terlihat lamban. Diagnosis depresi pada anak. Sebelum menegakkan diagnosis depresi yang dialami oleh anak-anak, dokter atau psikolog dapat melakukan sesi tanya jawab dengan pasien ataupun orang tua untuk mengetahui keluhan, riwayat penyakit, riwayat keluarga, trauma psikis yang pernah dialami, serta jenis obat-obatan yang pernah dikonsumsi. Cara mengatasi depresi, bagaimana caranya? 1. Psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi yang dilakukan dengan melatih dan membimbing pasien untuk mengenali perasaan, kondisi dan pikiran yang dialami. Salah satu jenis psikoterapi yang umum dilakukan menangani depresi adalah Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien agar dapat menghadapi masalahnya dengan sikap dan perilaku yang positif. Kedua, mengkonsumsi obat-obatan. Salah satu obatnya adalah golongan selektif serotonin reuptake inhibitors, yaitu kelompok obat yang dapat meningkatkan kadar hormon serotonin di dalam otak sehingga membantu meningkatkan perasaan bahagia. Ketiga, menyarankan orang tua untuk merangkul dan mendampingi anak. Selain melalui tindakan medis, peran orang tua juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi depresi dan gangguan mental pada anak. Psikolog biasa menyarankan orang tua untuk mendampingi, memberikan dukungan selama anak menjalani terapi. Selain itu, orang tua juga perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk mendengarkan cerita anak dan mengajaknya melakukan aktivitas yang digemarinya. Penting pula bagi orang tua untuk memastikan agar kebutuhan anak telah terpenuhi, seperti mengkonsumsi makanan sehat dan gizi berimbang, rutin berolahraga, dan memperoleh waktu tidur yang cukup.
Depresi pada anak merupakan kondisi yang memerlukan penanganan dengan segera dan tepat agar tidak mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangannya. Maka dari itu si kecil menunjukkan gejala yang mungkin terkait dengan gangguan tentang psikologis ini. Demikian kira-kira sahabat podcast M116. Biarlah kita daripada depresi anak juga yang paling utama orang tua harus mendampingi, memberikan rangkulan sentuhan fisik yang cukup, dan kita harus tahu tentang gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi. Ingat, anak adalah sebuah harta yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Dijaga baik-baik, dibimbing baik-baik, jangan disia-siakan, jangan berlebihan dalam mengasihi, jangan berlebihan juga dalam disiplin. Semuanya perlu dengan secara proporsional, secara bijak, sehingga anak tumbuh kembang dengan baik. Anak akan menghadapi masalah. Tapi kalau anak depresi berarti anak dikalahkan oleh masalah. Tapi anak tangguh, anak kuat adalah anak yang tatkala menghadapi masalah, dia bisa punya kemampuan untuk menghadapinya. Mari sahabat podcast M116, hargai, cintai anakmu, bimbing, asuh, berikan yang terbaik secara bijaksana kepada anak-anakmu. Shalom.